Kasus hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gledys kembali memanas setelah jaksa penuntut umum menolak seluruh pledoi yang diajukan pihak Nikita Mirzani. Dalam sidang replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menegaskan bahwa niat jahat atau mens rea dari Nikita Mirzani sudah terbukti sejak awal kasus. Aksi yang diklaim sebagai upaya edukasi publik terkait produk kecantikan ternyata dianggap sebagai kedok pemerasan. Semua bermula pada Oktober 2024 ketika Nikita Mirzani diduga meminta informasi pribadi tentang Reza Gledys kepada Dr. Oki Pratama dan kemudian mengancam akan menyebarkan konten negatif jika permintaannya tidak dipenuhi. Dalam persidangan, jaksa juga membeberkan bukti pesan yang berisi kode 5M yang diyakini sebagai permintaan uang tutup mulut senilai 5 miliar rupiah. Jaksa menilai tindakan tersebut memperlihatkan pola kejahatan yang terencana dan sistematis, bukan sekadar kesalahpahaman publik. Sebagai figur publik, Nikita Mirzani juga dinilai tidak memiliki kapasitas profesional untuk menilai produk kecantikan, sehingga segala tindakannya murni bermotif keuntungan pribadi. Dengan ditolaknya pledoi ini, Nikita Mirzani tetap menghadapi tuntutan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sementara sidang selanjutnya akan melanjutkan agenda duplik dari pihak terdakwa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Dari kasus Nikita Mirzani ini kita banyak belajar tentang banyaknya kasus ya. Satu, dari jaksa itu, dari JPU yang dia menuntut pelaku kejahatan terenggiling ya, itu langsung keluar nih kasusnya, diangkat kembali. Nah, kasus Jut ya nih keluar juga, naik lagi kasusnya. Terus Bepom ya nih, ini banyak nih skincare yang selalu bermasalah, yang overklaim, yang berbahaya, ini belum ditindak nih. Gimana nih ceritanya ini ya? Banyak membuka tabir-tabir rahasia ini ya, yang begitu banyak ya, yang kosmetik yang beredar di pasaran itu, yang overklaim lah, yang berbahaya lah, itu yuk ditindak itu. Ya kan, yang kasus-kasus yang lain apalagi yang kalian tahu ya, bantu komen dulu, oke? Mak tuh nggak paham ya, dan nggak ngerti kenapa ada pejabat yang korupsi sampai ratusan triliun, tuntutannya cuma 6 tahun penjara. Lah giliran Nikita Mirzani yang kita tahu sendiri kasusnya aja nggak jelas ya kan, tapi tuntutannya sampai 11 tahun. Ini maksudnya gimana? Apa karena Nikita Mirzani ini kasusnya itu mencuat di media sosial dan rame, jadi tuntutannya itu dilama-lamain gitu atau gimana ya? Nih, Nikita Mirzani dituntut selama 11 tahun penjara dan denda 2 miliar atau diganti kurungan 6 bulan. Kasusnya apa? Dibilangnya pemerasan dan TPPU, padahal jelas-jelas bukan meres itu mah ya kan, orang dia sendiri yang nyelonongin, yang ngasih duitnya kok diperes ya kan. Nah, ada lagi kasusnya yang Harvey Mois, tahu kan, yang kasus itu itu ratusan triliun, dituntut berapa? 12 tahun penjara, tapi vonisnya cuma 6 tahunan, iya bener. Nah, giliran ada lagi kasus DJKA, itu kasus suap miliaran cuy ya kan, dituntut berapa? 4 tahun doang. Ada lagi kasus apa itu, PPPK yang langkat cuman berapa? 1 tahun 6 bulan. Gila. Emak pengen nanya kenapa hukum begitu, giliran yang ngerampok duit negara secara diem-diem dapat tuntutan sama vonisnya nyantai bener ya. Giliran yang ribut di Instagram malah dapat tuntutan yang di luar jangkauan. Mengagetkan, hari ini Nikita Mirzani sidang pledoinya dia memakai hijab. Terus dia tersenyum di depan wartawan bilang, enggak ini murah. Ya ampun Nikita Mirzani, kita tahu lu sekaya apa. Duit 4M mah apa sih gitu. Dia masuk penjara aja uang masih uang masih mengalir kok. Tenang aja. Aku masih speechless sih dengan kasus Nikita Mirzani ini. Kalau misalnya aku di posisi Nikita Mirzani,
Gak bisa aku senyum-senyum, gak bisa aku kalau misalnya mau ke sidang itu harus stylish dulu, harus memakai hijab, harus memakai lipstick, gak bisa. Tapi keberanian Nikita Mirzani tampil di depan umum tersenyum dengan tuntutannya itu patut diacungin jempol sih. Bacaan pledoi yang kemarin itu masih ditunda guys sampai hari Senin. Jadi makanya kita lihat aja untuk selanjutnya itu apalagi nih yang bakalan ada di setiap sidang Nikita Mirzani yang selalu ditunggu-tunggu setiap hari Kamis itu. Semoga ini segera berakhir dan untuk dua penuntut dan terdakwanya, dan semoga aja ada jalan tengahnya di antara kasus Nikita Mirzani ini dan Dr. R tersebut agar itu seimbang ya. Hukum di Indonesia harus benar-benar mengkaji ini, benar-benar kayak harus adil dalam kasus ini. Jangan sampai itu merugikan salah satu dari pihak. Oke? Nikita Mirzani dibilang sangat dimanjakan oleh JPU. Ini gue sebagai penonton gak salah denger apa gimana? Kalian jangan lupa ya bahwa penonton juga salah satu saksi yang mengikuti kasus ini dari awal. Kan Nikita Mirzani dimanjakan di belah mananya ya? Gue bener-bener sangat-sangat bertanya nih ya. Justru kasus ini sangat-sangat terlihat dipaksakan karena Nikita Mirzani ditahan berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas. Kedua, setiap di persidangan tidak diberi kesempatan berbicara dalam waktu yang sama. Bukannya kalian ya yang sangat-sangat terlihat dimanjakan. Kita sebagai penonton tuh tahu kita tuh nggak buta. Kalian jangan lupa bahwa pernah terjadi momen haru, yaitu Nikita Mirzani nangis saat anaknya datang ke pengadilan. Arkana itu lagi sakit, dalam keadaan sakit dia sampai datang ke pengadilan. Apa Nikita Mirzani yang datang ke rumah sakit? Jadi di belah mana dimanjakannya? Kasus ini tuh benar-benar terlihat banget dipaksakan. Kenapa? Karena yang disudutkan itu selalu pemerasan. Padahal udah diakui bahwa ini bukan pemerasan. Dan kenapa nggak dibahas permasalahan awalnya? Awal terjadinya yaitu Nikita Mirzani membongkar produk skincare-nya Reza Gladys. Sebenarnya tentang Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys tuh awalnya ya udah komentar aja, dan aku pun nggak tim yang timnya Nikmir banget atau tim yang anti Dr. Reza Gladys banget, enggak. Sebenarnya murni proses aku tuh komentarin tentang perjalanan hukumnya mereka gitu ya. Nah di sini yang aku excited lagi adalah jika pada nantinya Nikita Mirzani bebas. Bisa bayangin gak seorang Nikita Mirzani yang udah diperlakukan sebegitunya selama persidangan, itu saat dia keluar coba kayak apa? Aku sih nunggu gitu, semoga dia bebas, bukan karena personalitinya tapi lebih ke menunggu apa nih yang dia lakukan, gebrakan apa yang bakal dilakukan, karena pasti dong di dalam penjara dia udah menyusun oh orang ini begini nama gue, orang ini begini nih sama gue, udah dicatat semua nama-namanya. Dan tahu sendiri ya Nikita Mirzani kalau udah nggak suka sama seseorang itu sampai sekecil apapun tuh bisa diketahui gitu, bisa dilacak, bisa sampai 7 turunan juga ketemu sama Nikita Mirzani. Makanya aku lagi nunggu semoga Nikita Mirzani itu bebas. Terus hal apa yang nantinya bakal dilakukan, kehuru-haraan apa yang nantinya akan dia bongkar selama dia di dalam penjara selama ini, dan apa yang bakal dia lakukan ke orang-orang yang sudah membuat dia seperti ini. Itu sih yang aku tunggu. Diponis cuma 11 tahun, ya kan? 11 tahun. Tapi sidangnya berbulan-bulan, dari Kamis ke Kamis, ditunda. Udah kayak kasus besar ya, padahal kasus yang 271T atau yang lebih parah dari situ sidangnya nggak memakan waktu lama ya, palingan 3 kali sidang dah langsung vonis. Lah ini sidangnya berulang kali minggu ke minggu, Kamis ke Kamis, bulan besok yang dituduh pemerasan,
yang diponis apa, yang dituntut apa, yang diberi keterangan apa, yang dijelaskan apa. Kira bahkan puluhan tahun ini, minimal 20 tahun. Karena mungkin kasus besar ya kan, soalnya sidangnya sampai dari minggu ke minggu, dari minggu ke minggu, udah kayak Bang Toib. Pasti nih hukumannya berat. Soalnya melebihi kasus besar, melebihi kasus 271T. Makanya harus teliti, ya kan, sedetail mungkin. Makanya perlu sidangnya diundur. Rasa agak lain lah memang. Udah melebihi kasus besar, kasus go internasional, kasus sindikat, ya kan, kasus yang nggak main-main. Tapi isi persidangannya selalu bikin orang pelangak pelongo, bikin orang bingung. Ini sebetulnya kasusnya apa? Tuntutannya apa? Suka-suka kalian lah, ya. Suka-suka kalian ya, para maskeran